Oke, halo semuanya. Kembali lagi ke channel kesayangan kita semua, channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Nah, ketemu lagi dengan Kak Risa di konten bahasa Inggris channel Bimbel Lucky. Hari ini Kak Risa niatnya mau melanjutkan pembahasan TOEFL exercises atau soal-soal latihan TOEFL untuk teman-teman. Nah, sebelumnya Kak Risa mau nanya kabar teman-teman dulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman senantiasa dilindungi kesehatan supaya bisa menjalankan aktivitas di sekolah maupun di rumah. Kalau teman-teman ini mau ada yang ditanyakan seputar materi yang ada di video channel Bimbel Lucky ini, atau teman-teman juga bisa bertanya yang lainnya, contohnya kayak misalnya teman-teman tertarik ingin ikut kelas di Bimbel Lucky, bisa aja teman-teman langsung ke DM Instagram @bimbellucky. Nah, nanti akan dibalas oleh admin Instagram Bimbel Lucky. Oke, nah sebelumnya minggu-minggu kemarin setelah teman-teman tahu, Kak Risa itu membahas tentang TOEFL exercises atau soal-soal latihan pembahasan TOEFL. Ada soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, hari ini Kak Risa akan melanjutkan pembahasan soal-soal TOEFL dari nomor 6 sampai nomor, nggak tahu sampai nomor berapa, nomor 10 atau sampai nomor 15, kita lihat aja nanti. Oke, ya udah langsung aja kita lihat ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 itu ada kalimat bla 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 in the United States spends 900 hours per year in class and 1,170 hours in front of the television. Sebelumnya, Kak Arisa kasih review lagi tentang soal dari TOEFL. Jadi soal dari TOEFL itu dia kebanyakan meng-highlight atau menyoroti, yang disoroti itu adalah subject dan verb agreement. Coba, subject, verb, agreement. Maksudnya apa subject, verb, agreement? Subject atau verb agreement di sini artinya adalah subjek dan verb ketentuan subjek dan verb ini maksudnya kalau misalnya subjeknya sudah ada, kalau subjeknya sudah ada berarti verbnya yang dicari. Kalau verbnya yang ada berarti subjeknya lah yang dicari. Seperti ini. Rata-rata soal TOEFL itu seperti itu, antara subjek dan verb agreement. Nah, ternyata di soal nomor 6 ini dia sudah ada spends. Spends itu dia berkedudukan sebagai verb. Verb gitu. Nah, berarti sudah ada verbnya, kita tinggal mencari di sini United States, inilah dia subjeknya. Tapi subjek ini dia belum lengkap. Dia masih ada butuh di depan sini apa? Gitu. Jawabannya adalah yang betul nomor 6 dia yang A. The average third grader in the United States spends. Kalau yang B itu salah karena di sini ada is. Ingat, tidak boleh ada dua verb atau dua subjek. Yang kedua, yang C itu dia juga salah karena ada are. Nanti jatuhnya sama, ada dua verb. Yang ketiga, three average grades itu dia salahnya ada di grades-nya ini. Grades di sini dia maksudnya adalah verb. Salah juga. Berarti yang betul adalah yang A. The average third grader in the United States spends. Nah, itu jawabannya. Oke. Nomor 7. Researchers have begun studying what blah 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 is on human circadian rhythm. Oke, nah nomor 7 itu apa? Yang dilihat, researchers itu dia sebagai subjek. Ya, have begun itu dia verb. Sudah ada subjek, sudah ada verb, di sini kita diisi apa? Kita lihat. Nah, jawabannya itu yang betul nomor 7 adalah the effect of light. Nah, nomor yang A, opsi A dia salah karena ada it's, nanti ada dua verb. The light effects, ini juga ada verb.
In affecting the light, researchers have begun what in affecting the light. Itu kurang tepat yang C. Berarti jawabannya yang betul adalah yang D, the effect of light. Nomor 8. If calcium oxide remains exposed to air, bla bla bla, to calcium carbonate. Nah, di sini ada dua kalimat ya, teman-teman. Yang pertama kalimat if calcium oxide remains exposed to air, sama yang keduanya ini bla 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 to calcium carbonate. Nah, di sini di kalimat pertama itu ada if. If di sini adalah conjunction atau kata hubung. Nah, aturannya beda lagi kalau sudah ada conjunction atau kata hubung. Kalau ada conjunction berarti subject verb, conjunction subject verb, atau conjunctionnya bisa ditaruh di depan, conjunction subject verb, koma subject verb, gitu. Nah, di sini ini conjunction, terus calcium oxide itu dia subject, remains itu dia verb. Berarti di sini untuk mengisi kalimat yang kedua kita butuh yang namanya subject dan verb. Mana yang kedudukannya sebagai subject dan verb? Yaitu yang nomor C. It turns. Gampang. Ini adalah kuncinya. Kalau ada conjunction berarti butuh dua subject dan butuh dua verb. Seperti itu. Oke, soal nomor 9. Soal nomor 9 itu berbunyi, some early batteries use concentrated nitric acid, bla bla bla, gave off poisonous fumes. Nah, nomor 9 ini sama, dia punya dua kalimat. Yang pertama kalimat some early batteries use concentrated nitric acid. Terus yang kedua adalah bla bla bla, gave off poisonous fumes. Ingat ya, kalau ada dua kalimat berarti dia susunannya subject verb, conjunction, subject verbs. Sekarang kita lihat di kalimat pertama. Kalimat pertama kita identifikasi mana subjeknya. Subjeknya itu ada some early batteries. Use itu dia verb. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, ini butuh apa? Di sini sudah ada gave. Gave itu dia verb. Berarti butuh yang namanya conjunction dan subject. Mana? Jawabannya yang C. Conjunctionnya but, subjeknya they. Gitu. Lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 itu berbunyi, the sound produced by an object, bla bla bla, in a periodic way involves more than the simple sine wave. Nah, ini ada satu kalimat karena di sini tidak ada koma. Sekarang kita lihat mana sudah ada apanya di sini. Sudah ada yang namanya verb. Di sini adalah verbnya, kata kerjanya involves. Berarti kita mengidentifikasi mana subjeknya. Nah, subjeknya berarti sebelum verb ini. Subjeknya adalah the sound produced by an object in a periodic way. Ini dia subjek, panjang memang. Nah, berarti di sini isinya apa? Nah, kalau sudah ada subjek dan verb, maka dari itu yang betul jawabannya adalah yang B, vibrating. Vibrating di sini merupakan present participle. Ada yang tahu materi present participle di dalam TOEFL? Nah, jawabannya yang B. Kalau yang A itu salah karena di sini ada it sama vibrates, nggak boleh ada dua subjek atau dua verb. Yang kedua sama, is vibrating berarti di sini ada dua verb. Yang vibrates ada dua verb, tidak boleh. Jawabannya betul, yang tepat adalah yang B, vibrating, karena vibrating merupakan present participle. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 berbunyi, prior to the discovery of anesthetics in 1846, surgery was done, bla bla bla, was still conscious. Oke, nah untuk soal nomor 11, itu yang kalimat awal prior sampai
sini itu kalian abaikan saja, ignore. Ya, kalian abaikan saja. Kalian fokus ke kalimatnya nih. Surgery was done, bla bla bla, was still conscious. Di sini berarti ada dua kalimat, ya, walaupun di sini tidak ada komanya, tapi kalimat ini dia mengidentifikasikan, memberitahu kepada kita bahwa kalimat surgery sampai conscious itu ada dua kalimat. Kalau ada dua kalimat, ada subject verb, conjunction subject verb. Yang pertama, surgery itu dia subject, was itu verb. Yang kedua di sini verb, berarti yang depannya kita butuh conjunction dan subject. Mana? Conjunction dan subject jawabannya adalah yang A. While the patient. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12 berbunyi, the drastic decline of the beaver helps to illustrate what blah 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 to the ecosystems of the North American continent. Nomor 12 kita biasa cari mana subjeknya, mana verbnya. Oke, subjek, mana verb. The drastic decline of the beaver helps. Nah, ketahuan. Help di sini adalah verb. Berarti the drastic decline of the beaver itu adalah subjek. Sudah ada subjek, sudah ada verb, berarti di sini diisi apa? Diisi oleh what has happened. Jawabannya yang C. What has happened merupakan noun clause. Noun clause. Ada yang tahu noun clause gimana? Formula atau rumus atau cara membuat kalimat noun clause? Ya. Langsung ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 13. Soal nomor 13 berbunyi, the use of shorthand died out in the Middle Ages because of blah 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 with witchcraft. Oke, mana subjeknya? Mana verbnya? The use of shorthand died. Died di sini sebagai verb. The use of shorthand itu adalah subjek. Oke, di sini ada because of. Because of merupakan conjunction. Tetapi jika ada because of, susunan kalimatnya menjadi setelah because of dia diikuti oleh noun atau noun phrase. Oke, sudah ada subjek, sudah ada verb. Because of, setelah because of ada noun atau noun phrase. Jawaban yang paling tepat adalah the imagined association. Jawabannya yang D. Oke, gampang. Lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14 itu berbunyi, yeah, is steer with a rudder. Blah blah blah, the flow of water that passes the hull. Nah, coba di sini ada koma, berarti ada dua kalimat. Tapi untuk jawabannya dia tidak ada conjunction, melainkan which, terus ada which. Kalau which itu berarti masuk ke topik relative clause. Relative clause. Nah, sekarang iya itu dia subjek, is itu verb. Sudah ketemu subjek sama verbnya. Di sini diisinya adalah which deflects. Gitu. Karena di sini koma, terus membutuhkan yang namanya relative clause which. Setelah which ada verb deflects. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Di soal nomor 15 itu berbunyi, for top speed and sudden acceleration, the accelerator pump feeds additional gasoline from the chamber into blah 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 above the venturi.
Oke, sekarang kita analisis, kita identifikasi mana subjeknya, sama mana verbnya. Oke, for top speed and sudden acceleration, ini kita abaikan saja. The accelerator pump itu merupakan subjek. The accelerator pump itu subjek. Nah, feeds itu dia ternyata verb. Sudah kita ketahui subjek dan verbs-nya, terus di sini diisi apa? Nah, kita lihat yang A, the air it flows itu salah karena air itu subjek, flows itu verb. Nggak boleh ada dua subjek dan dua verb. Terus yang B, the air flow. Kita skip dulu, kita ke opsi C, the air is flowing, the air itu dia subjek, is flowing itu verb, tidak boleh. Flows the air, tidak boleh karena flows merupakan verb, nanti ada dua verb. Nah, berarti jawaban yang betul adalah jawaban yang B, the air flow. Oke, karena syarat kalimat di dalam bahasa Inggris harus ada satu verb dan satu subjek. Jika di kalimat itu ada dua subjek atau dua verb, berarti harus memerlukan yang namanya conjunction atau kata hubung. Subject verb, conjunction, subject verb. Seperti ini.